Dan sesi berikutnya akan dibawakan oleh Pak Handoko Said, COO of Speedwork Indonesia, dan moderatornya akan dibawakan oleh Pak Rian Baharudin. He is the best business development manager of Alibaba Cloud Indonesia. Dan untuk hari ini, Pak Handoko akan membawakan topik mengenai enabling the first function of micropreneurship. Mungkin Pak Handoko, apakah sudah di dalam Zoom? Halo. Siang, Halo Pak everyone, Handoko. good afternoon. Halo, suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas, cukup jelas, Pak. Ini videonya boleh tolong di enable? Oke, sebentar ya. Untuk share screen ini juga boleh dibantu, Pak. Apakah aman? Ya, ini aku aktifin sekarang. Oke, untuk video sudah saya berikan akses. Screen-nya udah kelihatan? Sudah. Untuk video sebentar, saya coba sekali lagi ya. Kayaknya kalau lagi saya presenting nggak kelihatan deh. Oh, oke, Ini yaudah. salah satu Oke. masalahnya pakai iPad. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti mungkin videonya on aja di saat diskusi dengan Pak Rian ya. Boleh. Terima kasih, Pak. Silakan. Oke, mungkin saya langsung mulai aja ya, Darlin ya. Ya, Pak. Boleh langsung mulai. Terima kasih. Oke, thank you. Selamat siang semua teman-teman di sini. Thank you for the opportunity dari Ali Cloud untuk Speedtalk sharing our growth story sebenarnya. Nah, ini kita basically we are O2O Auto Care Service Solution. O2O itu mungkin teman-teman familiar, ini kalau biasanya orang bilang adalah online to offline gitu ya. Tapi nanti through our story kita juga belajar O2O ini gak selalu online to offline, tapi juga kadang-kadang terjadinya offline to online. Karena kita ada di automotive industry yang sebenarnya digitalization-nya tidak se-mature industri yang lain mungkin ya. Let's say misalnya fashion, F&B, atau electronics gitu. Nah, kita juga proudly baru aja mendapatkan Digital Transformation Award at the Southeast Asian level dari Swiss Chamber of Commerce-nya, Swiss Chamber of Commerce Singapore yang bekerjasama dengan Deloitte. Kita thankful, so hopefully this is a recognition yang bisa motivasi kita untuk bisa grow lebih even further. Nah, okay, let me start with a problem statement. Jadi when we start building this Speedwork, we come up with several key questions yang kita dapat dari customer kita. Pertama, kita realize and customer kita itu sebenarnya nggak terlalu paham produk-produknya AutoCare. Ketika beli mobil, speknya juga mereka nggak terlalu sebenarnya mostly tidak terlalu understand mengenai specification detail dari sebuah mobil misalnya atau motor. Kecuali dia memang enthusiast. Tapi mostly majority of the customer itu nggak terlalu paham. Nah, apalagi ketika mereka mau after sales. Jadi ketika mereka mau customer maintenance, mereka juga nggak terlalu aware gitu mengenai sebenarnya apa sih informasi yang mereka butuhkan. Jadi mereka rely heavily dari mechanics atau shop owners-nya, bengkel owner untuk memberikan rekomendasi. Makanya mungkin kalau teman-teman pernah ke bengkel, misalnya mau ganti oli atau ganti ban, kecuali kalau di authorized dealer ya, biasanya akan terjadi pertanyaan, ini bisa kurang nggak harganya gitu. Jadi agak terjadi negosiasi, karena even pricing transparency itu masih sangat jauh kalau di otomotif. So that's why we come up with the solution. Jadi for the customer, kita mau bring up these 3 key values. Jadi kita mau become a trusted partner for them. Jadi mereka bisa lihat our pricing is transparent. They can know what is the price for every products and services yang kita provide. Sehingga confidence buat mereka. Karena kita juga nanti di customer journey-nya kita provide things yang atau flow yang membuat mereka lebih mudah untuk menggunakan service kita. Buat customer owner tentunya mereka butuh more customer dan eventually more profit. Tadi kalau kata-katanya Cynthia cuan ya. Nah yang ketiga for parts. Jadi kita juga mau enable untuk distribution channelnya kita. Karena kan kita juga akan buka misalnya bengkel-bengkelnya kita untuk bisa dapat supply chain, partner, products, and
product and services. Ketika mereka mau provide ke customer, kan mereka butuh supply chain, misalnya mau ganti oli, akan butuh olinya. Jadi ini solution yang kita provide. Nah, how we give this solution? Basically kita punya 3 core business activities. Kita punya platform bisnis. Ini adalah enabler functionnya kita, where we are as a platform. Kemudian kita juga punya fully operated workshop yang kita start di August 2020. Kemudian kita juga punya auto part training business yang kita mulai di di Julai 2021. Jadi baru aja ya, less than a year, jadi ke 6-7 bulan yang lalu. Nah, ini adalah produk service yang kita provide. Jadi kalau teman-teman masuk ke download aplikasi kita atau masuk ke web application-nya kita, you can have all this selection. Produk and services-nya kita partnering with all the global brands yang memang udah well known in the market. GT Radial untuk ban mobil ya, untuk ban motor kita ada IRC, Zeneos, lubricant kita juga partnering with global brands. Battery juga sama, aki ya, battery. Kemudian services kita juga wide ranging of services. Mulai dari yang berhubungan dengan produk yang kita provide, misalnya spurring and balancing kan ada hubungan dengan ban, kemudian bahkan sampai ke engine tune-up. Ya. Jadi produk dan servicesnya kita terus develop, dan ini adalah partnership-nya kita dengan global brands. Nah, I want to talk a little bit about specific mengenai customer journey. Jadi customer journey yang tadi saya bilang, mereka tinggal download aplikasinya kita, tinggal register, very simple. Kemudian mereka tinggal choose application. Di dalam aplikasinya mereka bisa choose vehicle yang mereka gunakan saat ini. Misalnya mereka menggunakan Toyota Avanza, gitu ya. Nah, di sana nanti sistem akan langsung merekomendasikan with transparent pricing. Sebenarnya kalau saya mau ganti ban atau ganti oli, tipe yang cocok untuk vehicle dari si customer apa. Kemudian mereka tinggal pilih workshopnya, kemana mereka mau datang. Dan sistem juga akan langsung merekomendasikan yang paling dekat di mana. Jadi tinggal pilih aja. Ini sangat convenient kalau lagi keluar kota. Saya pernah sering banget ngalamin karena kita mulai ekspansi ke kota-kota lain di luar Jakarta. Misalnya saya lagi ke Bandung, terus bingung kan, lagi kebetulan ban mobilnya kempes, perlu diperbaiki. Nggak tahu nih bengkelnya di mana gitu. Kita juga karena bukan kota di mana kita berdomisili. Nah, di sini kita sistemnya akan langsung merekomendasikan di mana sih bengkel terdekat yang bisa membantu pelanggan tersebut. Dan convenient karena kita bisa reservasi. Nah, ini very important karena kita belajar dari consumer kita, customer kita, banyak yang kesel udah nyempetin waktu datang ke bengkel, bannya nggak ada, atau produk yang dicari nggak ada, atau servisnya nggak ada, atau bahkan kadang-kadang tokonya tutup gitu. Jadi kalau ini kita bisa bikin lebih convenient karena dia bisa reservasi. Jadi nanti pada saat datang udah bisa dipastikan bahwa produk yang dicari atau servis yang dibutuhkan itu pasti akan tersedia. Dan paymentnya online semuanya. Jadi di toko udah nggak perlu lagi bayar, apalagi harus negosiasi ya, tawar-menawar gitu dengan tokonya. Semuanya udah transparan. Nah, kita juga partnering with stores yang tentunya trusted ya. Jadi mereka juga accepting the order itu transparan. Customer bisa lihat statusnya sekarang sudah di-accept, ordernya mereka sudah diterima. Pada saat sedang dikerjakan juga ada statusnya. They know when it is completed. Semuanya sudah terjadi secara sistem digitalization in our platform. Dan one thing yang kita juga saya pengen highlight juga, semua ini juga dipandu oleh customer service-nya kita. Karena tadi di awal kan problem statement-nya adalah customer kita tuh nggak terlalu paham mengenai kebutuhan service atau tipe yang services yang mereka butuhkan atau produk type-nya yang mereka butuhkan. Jadi customer service di sini membantu dalam memberikan suggestion, recommendation apa yang sebenarnya dibutuhkan atau yang seharusnya digunakan oleh si pelanggan. Nah, semua everything all this itu done on our digital platform. Nah, kita punya 1.000 partners all over Indonesia. As of this moment, we have more than 950 partners. Ini brand-brandsnya di seluruh Indonesia. Untuk mobil ada 950. Nah, untuk motor kita punya 60 plus. Okay. Nah, kenapa begitu?
Padahal kan di motor itu jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya dibanding mobil. This is the reason. Karena kita mau bangun kios O2O ini. Jadi online to offline yang fully operated by us. Jadi kalau dilihat di sini bentuknya kecil, cuma 3x2 meter saja. Ini contohnya di depan salah satu convenience store yang banyak banget gitu ya di Indonesia. Nah, ini kita bisa buka di semua location yang mereka. Tujuannya adalah memang kita mau bikin yang small scale seperti ini supaya dia bisa close dengan customer kita, where they are, where our customer is. That's the first reason. The second reason adalah kita pengen growth ini juga memberikan impact kepada community. In what way? Dengan cara kita mau introduce di small scale kios ini bisa dimiliki oleh mekanik. Jadi mekanik as an owner, bukan cuma sebagai pekerja saja. So that's the two reason kenapa kita untuk motorcycle we want to build our own retail network instead of partnering with the existing one. Nah, of course, to do this is not easy karena inventory-nya limited. Tadi kan small scale ya, nggak bisa banyak tempatnya. Jadi terpaksa harus kita menggunakan data driven. Kita ada forecasting untuk memastikan inventory yang tersedia itu cocok dengan karakter customer di tempat tersebut. Sehingga operasional kita bisa lebih efisien. Sampai ke waste management. Kita juga perhatikan bekas bannya, bekas polinya, itu di-manage dengan baik. Dan everything is done through digital. Jadi melalui aplikasi kita, semuanya bisa di-track, mulai dari sales-nya, customer member-nya, sales target-nya, mekanik development-nya, mekanik manajemennya, store operation-nya, inventory-nya bagaimana, semuanya di-handle secara platform. Nah, sehingga memang kita mau fokus di 4 key differentiator ini. Kalau tadi saya bilang, tadi produk supply di awal, kemudian mekaniknya juga kita make sure they are qualified, mereka di-develop sendiri oleh kita punya Spiritual Academy, nanti saya share a little bit more on the next slide. Kemudian kita juga focusing on the marketing and business assistance, jadi setiap store itu punya partner-partnernya, karena different location punya different karakteristik, jadi kita adjust. Mereka pun juga punya, kemudian di-assist oleh seorang area koordinator, jadi setiap store itu ada yang mensupervise, sehingga kalau ada masalah atau kita punya inventory stock yang kurang di satu lokasi, kita bisa langsung make adjustment as quickly as possible. Dan kita juga punya mendevelop and mendesain our own kiosk, dan kita punya partner untuk toolingnya yang modern. Nah, I want to talk a little bit more about the Spiritual Academy, because tadi kan di problem statement-nya di awal dikatakan bahwa mechanics itu yang memberikan rekomendasi kepada customer. Jadi peranannya mekanik as the front line dari kita, ujung tombak ya kalau kita bilangnya, mereka tuh very important. Jadi kita start with the sourcing, kita cari partner yang bisa memprovide kita qualified mechanics, kita develop, even ketika mereka sudah pernah jadi mekanik sebelumnya, kita redevelop. Karena biasanya mekanik cuma teknis aja gitu ya, cuma benerin motor atau benerin mobil, tapi kita juga nggak pengen mereka cuma itu aja, mereka kita kasih cara untuk bisa upselling, bisa cross-selling, untuk bisa maintain inventory, understand apa yang terjadi kalau inventory-nya itu slow moving, dan seterusnya. Jadi itu kita provide that kind of development. Kemudian mekanik kita itu kita berikan on job, mereka harus melalui fase job training, mereka kayak trial gitu, karena being a mechanic di tempatnya kita itu different dengan ketika mereka punya jadi mekanik di bengkel lain. Nah, setelah graduate mereka kemudian kita assign ke bengkel-bengkel partner kita, including ke Spiritual Motor Express yang fully operated by us. So basically we build this whole ecosystem from the ground up. Kita knocking doors kepada all these partners. We are thankful for them. And including, of course, Alibaba Cloud, which is one of the first partners that we work with. And I don't think without Alibaba Cloud to help the infrastructure of our platform, we can grow significantly as of now. Yeah. So this is the partnership that we built. We know, we understand. Without this, we cannot grow anything. Okay, so let me close with this key takeaways. So really, we started the business
in January 2020. Imagine within 3 months kita entering pandemic lockdown. So really at the back of our mind ya at that time kita questioning juga, bisa nggak ya ini kita lanjut gitu. So key takeaways-nya yang pertama adalah pivot and progress. Kita harus agile. Pada saat itu kita langsung pivot. Kita bilang nggak bisa nih kalau kita cuma e-commerce aja, as a platform aja. We need the retail network ourselves. Jadi kita build that kiosk. So that's the one of the contoh ya, example pivot yang kita lakukan. Dan progress. Our founder, Pak Furianto Jawoto, itu selalu bilang, di startup itu you need to embrace the progress. Today kita bisa advance 3 steps ahead gitu ya. Kita bisa do things yang kita ingin lakukan, tapi tomorrow bisa jadi kita punya setback gitu. Tapi as long as we are moving closer to our goals, that's a progress, and we need to embrace that gitu. So that's the first key takeaways yang saya pengen share. You just have to being persistent gitu. Keep doing what you're good at, dan terus lakukan pivot kalau misalnya memang ketemu obstacles yang kita nggak bisa handle, find a partner kalau kita nggak bisa juga dan seterusnya. Nah ini key takeaways yang kedua, having the right partners to collaborate. Dan saya mau highlight peranannya Alibaba Cloud at the beginning of our journey, di mana with the cloud infrastructure dengan kondisi pandemic, our platform basically lost the business significantly at the beginning, the first 3 months yang pandemic itu lockdown, and we were able to collaborate with them when we have to scale down. They help us when we need to ramp up the scale faster. Mereka juga bisa bantu kita. So having the right partners to collaborate is very key. Kita sangat welcome, dan we appreciate the support, the enablement yang dibantu oleh Alibaba Cloud. And we're looking for partners. Jadi nanti teman-teman yang in today's session dengerin sharing dari kami, feel free to get in touch untuk kita bisa collaborate. Thank you. Give back to Ryan. Terima kasih banyak Pak Handoko dan Speedwork sendiri, paparan yang sangat menarik bagaimana Speedwork itu saat ini mempermudah masyarakat ya ketika kita ingin mencari bengkel yang terdekat, beli spare part, semuanya bisa melalui satu aplikasi, melalui online, even untuk pembayarannya pun saat ini sekarang juga sudah terintegrasi dengan digital payment. Jadi benar-benar sangat memudahkan kita semua dari sisi kita bisa belanja, bisa cari bengkel terdekat, dan juga sampai paymentnya semua bisa go to online. Jadi jauh sangat memudahkan. Oke, mungkin Pak Handoko terima kasih banyak atas paparannya sebelumnya. Mungkin aku akan masuk ke dalam sesi pertanyaan juga ya Pak. Mungkin dengan tadi journey-nya Speedwork sendiri dengan segala macamnya, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu nih, apa sih yang harus dipersiapkan ya ketika bisnis itu mau yang sebelumnya offline, terus tiba-tiba pengen menjadi online. Biasanya tuh untuk pertama kali kan agak susah tuh ya. Mungkin bisa dijelasin dari Speedwork yang tiba-tiba akhirnya terpikir lewat aplikasi, semuanya mengenable semuanya dengan digital. Ya, silakan Pak. Thank you Ryan for the question. For us, it's a multi approach ya. Jadi different stakeholders will different approach. Misalnya contoh ya, tadi saya bilang di solutionnya kita bagi jadi 3. Misalnya solusi kepada customer, kita buat supaya aplikasi kita easy to use. Kita make sure customer itu can understand the flow dan bisa mengaddress pain point yang dialami oleh customer. Saya highlight tadi ada 2 hal misalnya ya. Pertama, pricing transparency. Dengan pakai aplikasi kita, udah nggak usah lagi nawar-nawar ke bengkel. Udah tahu harganya seperti apa, dan we know our pricing itu kompetitif. Yang kedua, customer datang ke bengkel, itu kadang-kadang ya itu tadi, mengalami ketidaknyamanan. Ketika udah datang, ternyata bengkel itu nggak menyediakan produk yang dibutuhkan.
Nah, dengan sistem reservasi, customer jadi bisa memplanning kan sebenarnya mereka bagaimana ya. Itu contoh digitalization yang terjadi on the side of the customer. Nah, gimana dengan store owner-nya? Contoh misalnya di our own operated store ya, saya cuma 3x2. Itu isi ban aja, untuk stok ban aja nggak bisa lebih dari 100. Jadi bayangin kalau nggak punya digitalization, ya bisa mengforecast what kind of product SKU yang harusnya ada di dalam store itu. Kalau misalnya ya di Indonesia itu majority ban motor atau motor itu jenisnya Honda Beat atau Yamaha Mio ya. Itu size bannya sama. Nah, imagine dengan kita nggak melihat hal tersebut, kita nggak forecast, kemudian yang di stok di toko itu adalah ban tipe yang nggak cocok dengan majority dari consumer punya kendaraan. Itu contoh another digitalization. Nah, dengan kita punya forecasting, kita bisa prepare inventory-nya kita lebih ahead, kita bisa get a lot of benefit dari situ. Dari inventory kita lebih cocok dengan apa kebutuhan sales-nya, kemudian kita juga bisa secure pricing lebih bagus, karena kita bisa manage the supply chain. Itu ada hubungannya dengan solusi yang ketiga. Stakeholder kita yang ketiga yaitu brand partner kita atau brand principal yang punya produk, yang memproduksi, yang manufacturer gitu. Nah, kita juga sekarang bisa memfeeding informasi ke mereka. Di region ini tuh yang dibutuhin tuh produk yang kayak gini loh. So that's another digitalization yang kita bantu ke dari supply chain-nya kita. Oke, wah sangat menarik sih. Jadi bagaimana semuanya itu tersistem lah, terorganisir baik dari penyediaan barang, terus untuk tepat sasarannya biar sesuai dengan keinginan customer ya. Jadi benar-benar intinya lebih memudahkan dan tepat sasaran sesuai yang diinginkan oleh si customer sendiri. Nah, mungkin aku masuk ke pertanyaan yang lain, Pak. Mungkin saat ini kan Speedworks sendiri sudah di era digital ini sudah menggunakan aplikasi dan segala macamnya juga dibantu sama Alibaba Cloud ya, disupport Alibaba Cloud. Boleh nggak Pak di-share apa sih dampak atau manfaatnya bagi Speedworks dari partnering dengan Alibaba Cloud sendiri? Yang pertama dan yang paling penting adalah kita jadi nggak usah mikirin itu. Jadi buat kita the most important thing adalah saya, Pak Puri, as our founder, dan manajemen tim yang lain, ya kita pinternya bukan di teknologi. Kita pinternya bukan di cloud infrastructure. Kalau saya sama Pak Puri disuruh bikin cloud infrastructure, bisa. Tapi buat apa? Our core business adalah di otomotif. Our core business adalah doing this retail project, helping the store owner get more customer. That's our core, gitu ya. Jadi we leave the rest up to the other expert. Dan dalam hal ini, that's the value yang kita really appreciate from Alibaba Cloud. Kita nggak usah mikirin, kita udah kolaborasi dengan Alibaba Cloud yang akan help kita. Kalau misalnya kita scale kita udah kebesaran dengan package yang kita subscribe, kita dikasih tahu, hey, your peak time itu mulai reaching the limit gitu. Ya udah, kita tinggal approve. Okay, what is your suggestion? Gini, kita reconfigure ya. Kita tinggal bilang iya aja gitu. Dan Alibaba Cloud udah terbukti juga ketika kita butuh scale down, they also help us to scale down. Jadi bukan cuma ngejar bisnis ya. Minta tambah subscribe terus gitu ya. Enggak, tapi ini yang saya really appreciate from Alibaba Cloud. We leave the solution to the expert. Oke. Jadi sebenarnya biarpun dari Pak Handoko dan Pak Puri bisa melakukan itu, tapi kenapa harus melakukan itu kalau bisa kita harus fokus dengan core bisnisnya ya. Yang IT infrastructure bisa leave it to Alibaba Cloud, the rest, terus biar bisa lebih fokus ke inti bisnisnya. Oke, mungkin ini last question ya Pak dari saya. Mungkin dengan perubahan saat ini era digitalisasi ya, mungkin boleh di-share Pak dari si Speedworks sendiri, tantangan terbesar dialami oleh Speedworks tuh di era digitalisasi ini seperti apa sih?
Mungkin saya agak spesifik ke otomotif ya. Karena I think kalau bicara digitalization, different industry mungkin akan Cukup punya luas. different challenges. Betul. Nah, kalau spesifik di industrinya kami, itu digitalization-nya memang very early stage, bisa dikatakan. Jadi kalau tadi saya cerita dengan different stakeholder-nya kita, gitu. Even the mechanics. Jadi kalau tadi saya cerita Speedway Academy, kita mentrain mekaniknya, itu kita train mulai dari how they can use the application. Karena bahkan banyak mekanik kita itu yang dulunya nggak pernah pakai smartphone. Uh, jadi dari situ kita udah mulai mentrain mereka gitu. Buat saya sebenarnya digitalization itu at the core of it adalah is a changing of behavior. Karena sebenarnya yang kita lakukan itu sama aja, tapi cara melakukannya, perilaku melakukannya itu yang berbeda. Kalau misalnya nih ya, contoh misalnya saya ganti ban, kan sama perilakunya. Cuma bedanya sekarang flow-nya melalui proses yang lebih digital, yang lebih convenient, yang lebih nyaman. Nah, the key adalah kita harus let the customer to decide on their own. Nggak bisa dipaksa. Jadi kita hanya bisa menginfluence mereka untuk melakukan itu. Contoh cara menginfluence-nya, kita tuh accepting a lot of inquiries every day, bertanya mengenai as simple as sebenarnya mobil saya tuh harus ganti bannya apa sih gitu. Jadi kita mulai dari hal yang convenient buat mereka. Jangan nggak bisa langsung jump ke solution yang kita mau. Kan maunya kita pasti adalah semua orang langsung aja masuk ke aplikasi kita gitu, nggak usah nanya-nanya deh pakai WhatsApp gitu. Tapi nggak bisa. We need to educate mereka. We need to influence mereka step by step. Jadi kayak dipandu gitu loh. Nah, kita start with misalnya tadi yang customer service engagement-nya kita, kemudian mekaniknya kita ketika makanya kita train banget mereka untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya. Karena ngajarin customer untuk pakai aplikasi itu juga nggak gampang gitu. Pak, saya mau ganti ban, tapi download dulu Pak aplikasinya kita. Itu kan nggak bisa ngomongnya gitu ya, harus ada cara yang pendekatan yang ininya gitu. Saya ingat ada salah satu retail guru yang kita belajar, waktu lagi pandemi semua orang bilang low touch gitu ya, customer experience-nya harus dibikin semuanya digital gitu. Tapi in our experience, that's not always the case sih. We need to also have the human interaction-nya, itu nggak boleh dilupain juga. Walaupun kita doing it on digital platform gitu, tapi tetap perlu ada human touch-nya yang mengengage mereka gitu. At least di automotive industry seperti itu sih, journey yang kita udah alamin gitu. So ya moga-moga itu mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang pengen go digital. You need to benar-benar understand what is the customer behavior. Setuju banget sih. Jadi sebenarnya digital itu juga secara proses dia mensimplify dan meningkatkan customer experience ya. Bagaimana di kenyamanan, kecepatan dan semuanya. Jadi sebenarnya salah satu peran digital. Oke, kalau dari saya sih cukup ya Pak pertanyaannya. Mungkin terima kasih banyak Pak Handoko dengan paparan yang sangat menarik. Nanti mungkin dari teman-teman audiens di sini kalau ingin bertanya silakan aja. Kalau nanti pengen ada pertanyaan atau mau berkolaborasi dengan Speedwork, feel free bisa kontak ke tim Alibaba Cloud atau bisa kontak langsung ke Pak Handokonya sendiri sebagai COO dari Speedwork sendiri ya. Jadi Speedwork juga open untuk kolaborasi. Betul. Nah, Ryan, kita punya surprise awal tahun buat semua participants yang ikutan sesi ini. Nanti mungkin saya minta bantuan ke Dandi dan teman-teman di Alibaba Cloud. All participants nanti kita akan encourage untuk bisa menggunakan aplikasi kita. Kita akan provide voucher 50,000 rupiah untuk bisa dipakai untuk all transaction di aplikasinya kita. Nanti mungkin kita minta tolong panitia untuk bantu bagiin ya. Thank you semua. Siap. Thank you again Alibaba for the opportunity. Siap, terima kasih banyak Pak Handoko. Mungkin back to Darlene. Thank you so much Pak Handoko dan Mas Rian. Wah,
Luar biasa sekali ya, sampai dikasih voucher juga nih dari Pak Handoko dan dari Speedwork. Nah, jadi teman-teman apabila ingin mencoba Speedwork, jadi bisa langsung aja kontak ke Handoko juga. Dan bisa langsung cobain tuh aplikasinya Speedwork. Dan sekali lagi teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa langsung drop di chat box. Jadi nanti akan saya bantu untuk menyampaikan kepada Pak Handoko, atau mungkin apabila Pak Handoko masih di Zoom link ini juga bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, terima kasih ya untuk Pak Handoko dan juga